Shalom, selamat pagi para pemirsa Bible TV dan pendengar podcast yang dikenal oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini berjumpa kembali dalam program A Beautiful Life. Bersama dengan saya selama setengah jam ke depan, Pendeta Budi Prasojo dari Gereja Petani Indonesia Kelapa Gading akan menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita pahami dan kita boleh melihat sesuatu yang indah dari kehidupan ini. Dan saya tidak pernah bosan-bosan mengatakan bahwa hidup di dalam Yesus itu ada banyak hal yang bisa kita rasakan, kita nikmati, dan itu benar-benar satu modal utama untuk kita mendapatkan satu anugerah daripada Tuhan. Nah, bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Ada yang ada di Jakarta ataupun ada di luar Jakarta, bahkan dimanapun siaran ini dapat ditangkap, saya mengatakan satu anugerah bahwa hari ini saya bersama-sama dengan saudara untuk menikmati kasih daripada Tuhan. Baik, untuk mengawali dari program ini, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah junjungan kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini, boleh kembali ada di studio untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan pesan firman-Mu buat umat-Mu yang mendengarkan. Bila Tuhan mereka boleh mempersiapkan hati mereka untuk sungguh-sungguh mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dalam hidup ini, dalam pengiringan kepada Tuhan. Sehingga hidup kami bukan hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang bermakna, hidup yang berarti, bahkan hidup yang berdampak bagi banyak orang, bahkan bagi semua yang kami temui. Kami percaya kehidupan kami ada nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih, bersyukur buat hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, beberapa hari ke depan ini kita akan ada di tanggal 17 Agustus sebagai hari di mana ada satu proklamasi yang disampaikan kepada dunia bahwa Indonesia merdeka pada 71 tahun yang lalu. Nah, pada kesempatan hari kita akan melihat apa sih yang bisa kita garap sebagai orang-orang percaya untuk bangsa dan negara Indonesia. Dan saya mengatakan bahwa masih banyak orang yang mencintai bangsa ini. Nah, sehingga tidak saja berkata, aku cinta Indonesia, aku bangga Indonesia, tetapi ada satu hal yang mesti kita berikan bagi bangsa ini. Ya, kasih itu memberi, kasih tidak menerima. Kata salah satu presiden Amerika, jangan berkata apa yang bisa aku terima dari negara, tetapi aku mau berkata apa yang bisa aku berikan untuk negara. Nah, coba kita bersama-sama merenungkan hari ini di dalam kitab Lukas pasal yang ke-7, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam perikopnya disebutkan di sana, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Perhatikan ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang pada Yesus dengan sangat, mereka meminta pertolongannya. Katanya, ialah yang engkau tolong. Perhatikan ayat 5. Sebab perwira ini mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Hari ini saya tidak berbicara tentang mujizat yang dibuat Yesus atas anak buah daripada perwira ini. Tetapi saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-71 tahun, ternyata ada satu firman yang menjadi satu kekuatan bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Nah, di dalam ayat yang 5 dikatakan begini, sebab ia atau perwira ini mengasihi bangsa kita. Ya. Sebab perwira ini mengasihi bangsa kita. Saya percaya di dalam
kemiliteran itu ada namanya sumpah, ya, atau saya lupa namanya apa, saudaraku, ya. Jadi setiap perwira itu ada satu ketentuan, ada satu sikap yang diambil, ya. Artinya benar-benar dia membela negara bukan karena sesuatu yang diharapkan. Nah, kalau kita lihat memang secara struktural itu ada tingkatan-tingkatan di dalam sebuah jenjang kemiliteran. Tetapi saya mau katakan bahwa ada banyak juga militer-militer yang tidak sesungguhnya mengasihi bangsa ini. Tapi di dalam cerita ini dikatakan bahwa perwira ini mengasihi bangsa. Artinya selain dia ini punya jabatan, punya kedudukan di dalam sebuah struktur daripada kemiliteran, tetapi dia menyatakan bahwa dia ini benar-benar cinta kepada bangsa yang ada. Nah, saudara, ini yang ngomong bukan dia, tapi orang lain yang ada di sekitar situ, bahwa orang ini, perwira ini, mengasihi bangsa kita. Bahkan dia tidak saja cinta kepada bangsanya, dia juga cinta kepada Tuhan. Nah, saya yakin bahwa love God, love people itu merupakan satu keseimbangan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya yang mengatakan, I love Jesus, aku mengasihi Yesus, tetapi dalam sikap keseharian kita tidak berbuat apa-apa untuk lingkungan kita. Seperti minggu yang lalu saya sampaikan, bagaimana kita berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kita. Nah, saudara, hari ini ternyata apa yang diucapkan oleh Salomo sendiri, bahwa apa yang diminta daripada Tuhan ketika dia menjadi seorang raja, ketika dia punya kedudukan, ketika dia punya kuasa, ketika dia punya otoritas. Dan sekali lagi bahwa saya mengatakan setiap pemimpin yang ada di satu lokal, ya, ada pemimpin lokal, ada pemimpin nasional, pastikan bahwa pemimpin itu bukan manusia yang mengangkat, tetapi Tuhan yang mengangkat. Nah, saudara, kita kenal ada namanya elektabilitas atau election, pemilihan kepala daerah, ya. Dulu waktu zamannya sebelum ada pilkada langsung, artinya dipilih oleh rakyat, ya, anggota DPR yang memilih, ya, sehingga terjadi sesuatu yang chaos, ya, karena ada blok ini, blok ini, dan sebagainya. Nah, tetapi ketika rakyat yang memilih, berarti itu pilihan ada di tangan rakyat dan Tuhan ada di sana. Dan saya mau katakan sekali lagi dalam kitab Roma pasal 13, bahwa tidak satupun negara yang tidak dibentuk oleh Tuhan. Nah, untuk itu, sebagai doa Salomo ini benar-benar merupakan kerinduan, karena dia sadar yang mengangkat dia, yang membuat dia ada di istana raja itu bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan yang mengangkat. Nah, untuk itu, saudaraku, ketika kita mengatakan bahwa kita mencintai bangsa, kita ada di Indonesia, ya, maaf saja kalau kita lihat hari-hari ini, kalau kita lihat di dalam masyarakat yang ada, ternyata bukan membangun bangsanya. Bahkan apa? Sengaja meruntuhkan bangsanya. Dengan apa? Berbuat bermacam-macam kejahatan. Nah, Tuhan inginkan sebagai orang percaya yang kita hidup di dalam aturan kerajaan surga, maka kita tidak boleh larut di dalam keadaan dunia. Kita tetap tegakkan kebenaran di atas semuanya. Kebenaran di atas segala-galanya, termasuk di dalam pemerintahan. Nah, untuk itu apa yang mesti kita doakan untuk para pemimpin kita, untuk bangsa ini? Nah, memang dikatakan di sini bahwa perwira ini mengasihi dalam bentuk apa? Tugas-tugas dikerjakan dengan baik. Ya, saya percaya perwira ini punya track record yang bagus. Ya, track record yang tidak diragukan, sebab untuk jadi perwira yang punya anak buah itu mengalami sebuah seleksi yang luar biasa. Nah, ketika ada di sana, saya percaya perwira ini mengerjakan bagian-bagian seperti apa yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk bangsa dan negara. Sehingga dengan jelas dikatakan, sebab perwira ini mengasihi bangsa kita. Bila dalam ulang tahun negara kita yang ke-71 ini, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa dari pekerjaan Tuhan. Ya,
sesuatu yang dahsyat terjadi atas negeri kita. Ya biarkan yang lalu dengan keterpurukan dan sebagainya itu sebagai bagian daripada sejarah. Tetapi ke depan ini kita tidak boleh lagi mengulang sejarah yang salah. Ada arogansi dalam kepemimpinan. Nah untuk itu mari kita akan lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-72 tentang doa harapan untuk raja. Nah ini saya mau kebacakan di sini bahwa doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Ku dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras, dan seterusnya sampai ayat yang ke-20 dikatakan, sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Nah saudara, hal yang penting kita lihat hari ini adalah ada 3 poin yang saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, apa yang dirindukan oleh Salomo untuk dia doakan, yaitu yang pertama, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja. Yang pertama, kita berdoa bagi pemimpin. Nah, pemimpin yang benar adalah pemimpin yang menghamba. Artinya, pemimpin ini bukan menjalankan agendanya, tetapi menjalankan satu struktur yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya. Yang saya tahu pelajaran tentang leadership ya, sebagai kepemimpinan, yaitu seorang yang menjalankan agenda Tuhan dan bukan agenda pribadinya. Nah, untuk itu saudaraku, kenapa kita berdoa bagi pemimpin? Supaya dia punya hikmat, punya kebijaksanaan di dalam memimpin. Artinya, setiap keputusan yang dia ambil itu bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan yang taruh sesuatu dalam hati mereka. Loh Pak, kalau itu pemimpin bukan orang percaya bagaimana? Saya mau katakan, siapapun pemimpin yang ada di negara kita, kita harus hargai bahwa itu datang daripada Tuhan. Nah, untuk itu kita berdoa supaya hikmat, supaya kebijaksanaan, supaya setiap keputusan diambil itu bukan karena orang-orang sekitarnya, rekayasa dari orang-orang sekitar, tetapi benar-benar lupa, ini kan negara, ini kan punya orang banyak. Saya mau katakan, makanya saya katakan ini kembali kepada apa yang Tuhan inginkan lewat firman ini. Perwira itu mengasihi bangsanya, ditunjukkan dengan sikap. Nah, memang di dalam dunia ada 2 kubu, kubu rohani dan kubu jasmani. Nah, kalau kita lihat memang dalam pemimpin yang arogansi, kita lihat negara kita, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Tetapi mengapa terjadi? Karena mereka tidak menyadari bahwa pemimpin-pemimpin itu bukan diangkat oleh rakyat. Dan saya katakan di tempat ini, ketika nanti saudara dalam satu pemilihan, ada satu election, ada pemilihan kepala daerah. Nah, saudara, itu berarti apa? Yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara pilih. Itu berarti Tuhan yang memilih untuk saudara pilih dan menjadi pemimpin yang akan diangkat oleh Tuhan. Nah, saya mau katakan, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, ketika pemimpin-pemimpin itu ada, saya mau katakan, bukan karena kekuatan daripada seseorang. Tuhan yang menentukan. Kalau hari ini kita punya Pak Joko Widodo sebagai pemimpin bangsa ini, mari kita hormati, kita hargai, ya, jangan kita mencela. Lupakan salah, harus bela. Karena itu saudaraku, saya percaya kalau kita ini sungguh-sungguh berdoa, kita mengatakan hati raja ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan itu bisa mengalirkan kemana saja. Karena itu saya mau katakan, paradigma kita, pendapat kita tidak boleh sama dengan pendapat dunia yang mengatakan suara terbanyak. Bila kita berdoa bagi para pemimpin kita, khususnya pemimpin-pemimpin yang punya satu nilai strategis,
yang mengambil keputusan dalam bidang mereka masing-masing, kita doakan. Nah, saudara, coba kalau kita lihat, kalau bicara banyak hal tentang politik, tentang ekonomi, kalau kita salah di dalam berbicara, berarti kita tidak sedang setuju dengan Tuhan. Kenapa ekonomi terpuruk dan sebagainya? Untuk itu, saudaraku, kita berdoa bagi pemimpin kita supaya dia punya kebijaksanaan dengan baik. Sehingga dengan apa yang dia punya daripada Tuhan itu akan menggerakkan roda pemerintahan seturut dengan rencana Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dalam negara kita sendiri, di ulang tahun yang ke-71 ini, saya lihat sudah mulai ada pergerakan kepada sesuatu yang baik. Sudah muak dengan pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang pakai topeng, pemimpin yang berkedok, pemimpin yang munafik, ya, tidak lagi suka. Sebab waktunya Tuhan menyadarkan akan hal ini. Sebab saya mengatakan di minggu yang saya katakan di dalam preambul daripada negara kita, atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa ini, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemarin. Berarti apa? Negara kita, negara Indonesia dibangun atas dasar Tuhan yang monoteisme, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, karena itu mari kita mau berdoa bagi pemimpin kita. Doakan dia supaya Tuhan berikan pada dia hikmat, berikan dia kebijaksanaan, ya, kekuatan, kesehatan kepada mereka, ya. Jangan sampai kalau kita melihat, saudaraku, di dalam pergantian pemimpin ada yang smooth, ya, ada juga yang chaos. Ya, kita tidak ingin terjadi seperti di Mesir waktu zamannya Hosni Mubarak, ada kudeta dan sebagainya. Nah, saudara, itu biarlah masa-masa kelam itu kita tinggalkan. Melalui gereja Tuhan, lewat anak-anak Tuhan, kita akan membangun bangsa ini lewat sesuatu yang bisa kita, minimal kita berdoa bagi para pemimpin yang ada. Dan juga bukan saja hikmat dan bijaksana, tetapi diberi roh keadilan. Adil bukan berarti yang salah itu kalah, yang benar itu menang, tidak. Tetapi memposisikan bagaimana supaya win-win solution dalam semua aspek kehidupan kita. Sudah ternyata ada banyak ketidakadilan di negara kita. Semua bidang apa saja, sudah boleh katakan apa saja. Kesehatan, perdagangan, bahkan apa? Ada mafia-mafia yang mengendalikan sesuatu. Nah, kalau itu kita biarkan, maka saya mau katakan itu persaingan yang tidak sehat. Biarkan semua berdagang, ya, tidak ada monopoli. Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan pasar-pasar tradisional mulai ditinggalkan, berganti kepada pasar-pasar modern. Ya, orang-orang tidak mau masuk pasar karena becek, saudaraku, karena kotor dan sebagainya. Tapi itulah sebabnya pemerintah mulai berlaku adil, ya. Lupa buktinya di Jakarta ada pengusaha, saudara, saya mengatakan saya tidak mengiyakan atau ini betul tidak, tetapi ya porsi mana yang betul. Kalau saudara itu bukan tanah kita, ya permisi, ya silakan saudara tinggalkan tempat itu, karena saudaraku kita punya hal yang baik. Nah, karena itu saudaraku sebagai pemimpin memang gak gampang, ya, memang gak mudah. Saudara habis ngolok-ngolok pemimpin kita, saudara bisa tidur. Pemimpin kita itu mikirnya banyak, ya. Bila saudara kalau kita lihat dalam perusahaan kecil saja, punya anak buah 10, berarti dia memikirkan 10. Belum termasuk keluarganya, belum termasuk dia punya keluarga, misalkan suami istri, ya. Di kepala dia sudah 20 orang. Kemudian pemimpin itu sendiri, memang nggak mudah. Kadang-kadang apa yang ada di rumah dibawa ke kantor dan sebaliknya, sehingga tidak terjadi sesuatu. Karena saudaraku berdoa supaya ada keadilan di antara mereka. Nah, untuk itu kita berdoa bagi pemimpin, ya. Sudah mulai praktek setiap hari sisipkan doa buat pemimpin. Sudah mungkin berkata, siapa pemimpin kita? Semua orang yang Tuhan taruh di atas kepala kita, di atas kuasa
dalam hidup kita. Baik itu presiden, baik itu para menteri, baik itu wali kota, baik itu gubernur, mungkin Pak RT sekalipun, saudaraku. Jadi RT juga nggak gampang. Punya warga 25, ya. Kalau satu keluarga, satu rumah isinya itu 3 orang, berarti 75 pikiran. Belum keluarganya Pak RT itu sendiri. Nggak gampang, saudaraku. Kata doakan mereka. Doakan mereka. Saya berkata, doakan mereka. Supaya apa? Tidak dikatakan ini punya keadilan. Ya Allah, berikan hukum-Mu kepada raja. Sehingga dengan itu, pemimpin itu punya satu kebulatan tekad untuk bersama-sama. Untuk punya niat membangun negeri ini. Nah, saudara, saya percaya kalau saudara ada di dalam kegerakan ini, ya, kita akan mendapatkan benar-benar Indonesia baru, Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita lihat di sini. Dan keadilan-Mu kepada putra raja. Yang kedua, berdoa bagi keluarga pemimpin. Nah, seringkali keluarga pemimpin ini bermasalah. Bukan menjadi penyokong, pendorong, tetapi sebagai perongrong. Banyak para pemimpin jatuh gara-gara istri, gara-gara anak, gara-gara anggota keluarga. Kita dulu kenal namanya KTP surat sakti. Nah, ternyata juga ada orang-orang keluarga itu yang memanfaatkan. Saudara, keluarga di dalam pemimpin itu penting. Ya. Saudara, memang sebagai suami istri, sebagai pemimpin, itu perlu kesepakatan. Nah, biarlah pemimpin itu yang memutuskan. Sementara anggota keluarga yang memberikan usulan, memberikan ide. Jangan dia menguasai. Banyak pemimpin-pemimpin yang dikuasai oleh anggota keluarganya. Yang disetir oleh anggota keluarganya. Dengar baik, siapapun kamu sebagai pemimpin, harus sadar bahwa pemimpin itu punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan engkau sebagai anggota keluarga, engkau wajib menopang. Nah, ini yang perlu kita doakan. Sebab banyak pemimpin yang tidak punya hikmah, tidak punya kebijaksanaan, tidak punya keadilan. Karena apa? Ini anggota sekitarnya ini yang tidak beres. Ya, dibuatlah korupsi dan sebagainya. Itu kan nggak beres. Ya. Saudara, ya memang kalau mau jadi orang kaya, ya jangan ada di pemerintahan. Jadilah pengusaha yang sukses. Ya, jangan cawe-cawe pemerintah sudah. Bayar pajak dan sebagainya, apa yang diwajibkan, bayar saja. Kita nggak usah cawe-cawe, nggak usah ikut-ikutan. Kan tumpang tindih akhirnya. Kerjakan bagian saudara. Ya, maka sudah akan menikmati. Nah, saudara, banyak keluarga-keluarga pemimpin ini yang memanfaatkan. Ya, seringkali pemimpinnya sabar, tetapi istrinya yang galak, anaknya galak, ajudannya lebih galak. Dan itu terjadi juga dalam murid-murid Yesus. Yesus sabar, murah hati, tetapi murid-murid coba ambil pedang, dia potongkan ke telinga Malkus sampai putus. Kata Yesus, sarungkan pedangmu. Itu terjadi, saudara, karena kita doakan juga para keluarga pemimpin. Sehingga dengan demikian, kita bisa melihat satu kekuatan dalam keluarga supaya pemimpin ini bisa selesaikan tugas sampai pada akhirnya. Nah, saudara, itu juga terjadi keutuhan dalam rumah tangga mereka. Ya, kebanyakan kan begitu. Jadi pemimpin ya baru saja punya gaji. Kita baru saja dengar di surat kabar ya, yang biasa menyangkut artis-artis. Ya, dikasih hadiah berlian harga 450 juta. Waktu berjalan, yang punya berlian nagih itu loh, pacarmu belum bayar. Saudara, bagaimana mungkin bisa terjadi seperti ini? Ini kan konyol. Ini kan sesuatu yang aneh. Baru diangkat saja sudah macam-macam. Ini kan karena keluarga. Nanti cuman, oh ya maaf. Saudara, ingat baik-baik.
sebelum kita mengeluarkan kata maaf, berpikirlah sesuatu yang panjang. Kan sekarang gampang. Orang di jalan gitu ya, ngawur, ugal-ugalan, karena orang gitu. Cuman, sorry, dia kabur, saudara. Nah, kan saudaraku, sebelum kita berkata maaf, sebelum kita berkata, I'm sorry, kita berpikir panjang, supaya tidak terjadi sesuatu yang membahayakan kita. Nah, hari ini, dengar baik, doakan keluarga para pemimpin, doakan keluarga Pak Jokowi, doakan keluarga Pak Basuki Cahayapurnama, dan semua pemimpin yang ada di negeri ini. Nah, saudara, karena itu bersyukur kita tahu bagaimana berbangsa dan bernegara dengan baik. Bagaimana tahu mencintai bangsa kita. Mungkin kiprah kita tidak ada, cuma sebagai masyarakat biasa. Tapi percayalah, lewat orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai orang percaya hari ini, kita bisa berdoa untuk mereka. Dan yang ketiga, di dalam ayat yang kedua dikatakan, kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan. Yang ketiga adalah berdoa untuk masyarakat. Kenapa? Tidak ada pemerintah kalau tidak ada masyarakat. Nah, kalau kita lihat masyarakat ini kan majemuk, berbagai ragam, berbagai macam keadaan. Nah, supaya berdoa agar masyarakat mudah ditata. Masyarakat punya kesadaran, ya, punya kesadaran berlalu lintas, punya kesadaran untuk tidak berlaku jahat, ya, supaya penjara tidak penuh, ya. Benar-benar ini perilaku yang harus kita lakukan untuk doa untuk mereka. Jangan berkata, oh iya memang orang itu begitu. Tidak, saudaraku. Ingat, jiwa ayah aku punya, jiwa bapak aku punya, semua jiwa aku punya. Sehingga kalau kita berdoa buat masyarakat Indonesia, saya percaya hatinya akan dirubah dan mereka akan mengalami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila firman hari ini sampai kepada kita semua, dan kita akan menikmati anugerah daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih bila menjelang ulang tahun negara Indonesia yang ke-71 tahun ini, kami sadar sebagai warga negara, sebagai orang percaya, kami mau seperti perwira ini. Kami mengasihi bangsa ini, ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Ampuni, kalau selama ini kami acuh tak acuh, kami cuek atas bangsa ini. Ampuni kami semua, Bapa. Terima kasih, bersyukur buat firman-Mu yang ingatkan kami. Kami menyerahkan setiap orang percaya yang mendengarkan firman ini, bila taruh hati mereka untuk dilakukan dan dikerjakan. Terima kasih, bersyukur buat hari ini. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan saja. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu, bersyukur kepadamu, bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kesempatan hari saya mengajak saudara-saudara untuk bergabung di Gereja Pita Indonesia Kelapa Gading. Ibadah kita tempatnya di Klub Gading Mas di belakang Balai Samudra, jam 8 pagi dan jam 10 pagi, dan 2 ibadah sistem ibadah anak. Sampai berjumpa ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.